Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 2, metode terampil. Menjauhi segala kejahatan dan mendekat pada mitra bajik. Sinfasyang Sutra Teratai episode 191. Kebijaksanaan Buddha adalah mendalam, luas, sulit dipahami dan dimasuki. Realitas sejati artinya bukan bentuk khayalan semu, adalah tidak mampu dipahami melalui pertimbangan atau pembedaan, sebagai realitas sejati dari segala fenomena. Kebijaksanaan Buddha adalah mendalam, luas, sulit dipahami dan dimasuki. Kebijaksanaan adalah realitas sejati. Realitas sejati bukan bentuk khayalan semu. Kita harus memahami, tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan kita sehari-hari yang abadi atau sejati. Namun, kehidupan kita manusia jelas-jelas sudah berada di dalam keadaan lingkungan seperti ini. Namun Buddha mengatakan ini adalah perwujudan dari terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Kita hidup di atas bumi ini, alam semesta bumi ini, dunia ini, kita manusia tinggal di dunia ini. Di dalamnya terkandung begitu banyak hal yang tidak terbayangkan. Gunung, sungai, dan bumi, semua benda yang beraneka ragam pada dasarnya sudah ada. Bagi kita manusia, langit kekal dan bumi abadi. Namun bagi Buddha, ini adalah terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Oleh karena itu dikatakan sangat mendalam. Kebijaksanaan Buddha mendalam dan luas. Kebijaksanaan yang seperti ini begitu mendalam dan sulit untuk dipahami, apalagi pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia masih sangat jauh untuk memahami kebijaksanaan Buddha. Jadi, realitas sejati, yaitu realitas sejati dari tata yang dipahami oleh Buddha. Setiap orang pada dasarnya memilikinya, namun tidak seorang pun dapat memahaminya. Ini sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, apa yang kita semua lihat adalah wujud ilusi. Seekor semut ingin tahu berapa tinggi Gunung Semeru, tetapi ia tidak bisa. Sekarang kita manusia, karena adanya teknologi, dapat mengukur Gunung Himalaya yang disebut Gunung Sumeru. Mempunyai ketinggian lebih dari 8.000 meter. Sebelum kita memiliki pengetahuan, kita tidak tahu apa-apa. Dengan pengetahuan, kita hanya memiliki pemahaman sebagian. Hanya dengan kebijaksanaan sejati, kita baru dapat sepenuhnya memahami realitas sejati ini. Jadi, kita sekarang seperti seekor semut yang memandang Gunung Sumeru. Jarak antara kita dengan kebijaksanaan Buddha masih sangat jauh. Jadi, realitas sejati artinya bukan bentuk khayalan semu, karena realitas sejati sudah sampai kondisi tatata. Ajaran tatata, Buddha ingin memberitahukan kepada kita sesungguhnya sangat sederhana, yaitu hakikat tunggal. Hakikat tunggal, tatata, realitas sejati, ini dihayati oleh Buddha dengan kebijaksanaan. Kita sebagai manusia biasa sesungguhnya dapat langsung menunjuk pada hati kita sendiri, sehingga mampu memahami hakikat batin dan menyaksikan sifat sejati. Ia ingin secara langsung memberitahukan kita bahwa dalam batin kita, pada dasarnya kita setiap orang memiliki sifat kebudaan, dan kita masih belum bisa memahaminya. Jadi, tidak mampu dipahami melalui pertimbangan atau pembedaan, bukan sesuatu yang dapat dipikirkan, direnungkan, atau dipahami hanya dengan pengetahuan manusia biasa. Tetapi ini bukan berarti kita tidak memiliki cara.
Sebenarnya pada dasarnya kita setara dengan Buddha. Hanya saja kita memiliki khayalan. Batin kita masih belum dibersihkan. Cermin batin kita masih belum jelas dan jernih. Cermin ini pada dasarnya ada di dalam batin kita. Hanya saja cermin batin ini masih belum bisa mencerminkan kondisi eksternal kita, sehingga dikatakan tidak mampu dipahami. Apa yang dipantulkan cermin kita bukanlah realitas sejati, karena khayalan masih tidak nyata. Kebijaksanaan sejati Buddha merupakan prinsip kebenaran dari realitas sejati segala dharma. Prinsip kebenaran dari realitas sejati segala dharma semuanya tersimpan di dalam kebijaksanaan Buddha. Buddha mulai akan memberikan pengajaran kepada Sariputra. Sebagai perwakilan, Sariputra mewakili seluruh sangga. Sebagai pemimpin para praktisi kendaraan kecil, Buddha demi membuka ajaran kendaraan besar sehingga mengarah kepada Sariputra untuk membabarkan kebenaran dari realitas sejati. Inilah kebijaksanaan. Akan membuka pintu kebijaksanaan, berharap para praktisi ajaran kecil mendapatkan buah pencapaian, yaitu buah arahat. Orang-orang ini tercerahkan. Pencerahan yang didapat berupa tanda kemunculan atau kelenyapan dari segala fenomena. Memahami bahwa kehidupan tidak kekal, bertumimbal lahir dalam 6 kehidupan. Penderitaan tak tertahankan, diri sendiri harus segera melatihnya. Terlepas dari kelahiran dan kematian atau samsara, namun hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Pencapaian seperti ini, meskipun dia tidak berebut dengan orang lain, meskipun memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat semu dan tidaklah kekal, namun ia tidak mampu membangkitkan tekad yang agung, sehingga tidak dapat terus melangkah maju. Sekarang Buddha hendak memberitahukan kepada orang-orang dengan kapasitas kendaraan kecil bahwa di hadapan mereka masih ada tingkatan yang sangat luas, lapang dan indah, yaitu ada di dalam batin kita sendiri. Keadaan dari semua makhluk hidup dan segala sesuatu sesungguhnya sangat indah. Kita sendiri tahu bahwa batin kita tidak lagi mengalami timbul dan lenyap, dan tidak akan lagi terpikat oleh nafsu keinginan duniawi yang menggoda kita. Kita sudah mengetahuinya. Setelah mengetahuinya, kita seharusnya membangkitkan tekad luhur dan memasuki pintu agung ini untuk memahami penderitaan makhluk hidup, serta membangkitkan tekad untuk membimbing semua makhluk secara luas. Oleh karena itu, Buddha berkata kepada Sariputra, memberitahukan pada Sariputra, kebijaksanaan dari semua Buddha adalah sangat mendalam dan tak terhingga. Pintu kebijaksanaan ini adalah sulit untuk dipahami dan dimasuki. Semua swaraka dan prateka Buddha tidak tahu akan ini. Sutra teratai bab 2 metode terampil. Bahkan mereka yang melatih diri dan telah mencapai buah pencapaian tetap belum mampu memahami proses pelatihan diri Buddha yang begitu berat dan melelahkan. Beliau telah mencapai kebudaan. Namun, mengapa masih terus-menerus datang kembali ke dunia manusia? Para bodhisattva juga telah melewati proses pelatihan diri. Tubuh dan batin mereka telah murni, serta telah menjauhkan diri dari kemelekatan pada khayalan semu. Lalu mengapa para bodhisattva ini masih terus kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya?
untuk memasuki dunia saha yang begitu tercemar dan dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Para orang suci dari kendaraan besar ini tiada henti terus berdatangan. Praktisi kendaraan kecil, mengapa harus begitu takut? Mari, masuk. Kebijaksanaan adalah seperti ini. Segala kondisi yang bisa kamu lihat adalah seperti ini. Jadi, semua Sravaka dan Prateka Buddha tidak tahu akan hal ini. Tapi sekarang Buddha telah membuka pintu kebijaksanaan ini. Begitu pintu terbuka, beliau akan berpesan kepada Sariputra. Ini adalah sulit untuk dipahami dan dimasuki. Karena jika kalian hendak masuk ke dalam, setiap orang harus mulai memahami. Ini bukanlah dharma yang sudah kalian pahami di masa lalu. Adalah dharma yang sekarang mulai harus kalian pahami dengan sungguh hati. Jika hendak menggunakan akar dan kapasitas kecil yang dulu, maka tidak akan bisa memahami. Sulit untuk dipahami dan dimasuki. Kenapa demikian? Sebenarnya karena apa? Maka Buddha berkata, kenapa demikian? Buddha pernah mendekat pada para Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Sutra Teratai Bab 2, metode terampil. Sebab para Buddha dan Bodhisattva yang kembali datang ke dunia ini, kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Waktunya sangatlah lama. Sejak membangkitkan tekad untuk melatih diri, mereka telah pernah mendekat pada sejumlah miliaran koti tak terhitung. Banyaknya para Buddha. Dari sini kita dapat memahami bahwa sesungguhnya berapa lama waktu yang digunakan untuk mendekat pada para Buddha, mendekat pada para Bodhisattva, mendekat pada mitra bajik, serta menjalani proses pelatihan diri berapa lama? Jika dihitung berdasarkan lamanya waktu, atau dari segi jumlah tahun, bukan lagi dihitung dengan satuan ratusan juta. Oleh karena itu, para Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Itu sangat-sangat banyak sekali. Ini melambangkan perjalanan praktik yang amat panjang. Panjangnya itu melewati kalpa tak terhingga, mulai membangkitkan tekad. Demikian telah melewati para Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Pada bagian awal, Bodhisattva Manjusri telah menjelaskan bahwa bahkan hanya Bodhisattva Manjusri seorang saja, beliau dari kehidupan demi kehidupan terus datang ke dunia untuk membimbing para makhluk. Terlebih lagi, apa yang kini ingin disampaikan oleh Buddha Sakyamuni kepada kita adalah bahwa pada kehidupannya di masa lampau, sejak kalpa yang sangat jauh, beliau pun telah mendekati dan berguru kepada para Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Maka, mendekat berarti mulai membangkitkan tekad. Ketika sebersit niat pikiran yang sudah teguh, yaitu bertekad menapaki jalan Bodhisattva, bukan hanya untuk satu kehidupan, tetapi dari kehidupan demi kehidupan, bersama-sama melatih diri. Harus membina diri, sepenuhnya menjauhi segala kejahatan dan pandangan sesat. Praktik yang harus dilakukan. Tahap pertama yang mendasar adalah menjauhi segala kejahatan. Pelatihan diri, kita sering mendengar, jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Artinya, menjauhi segala kejahatan, jangan melakukan kejahatan apapun. Pelatihan diri, mendekat kepada mitra bajik.
adalah mengajari kita untuk menjauhi dari segala kejahatan, bahkan hanya niat pikiran muncul, ataupun yang diwujudkan melalui perbuatan jasmani. Kita harus benar-benar menjauhi segala bentuk kejahatan, bukan hanya harus menjauh dari karma buruk yang dilakukan melalui perbuatan jasmani, tetapi juga harus menjauh dari pengetahuan sesat dan pandangan sesat. Bila pikiran kita sedikit saja menyimpang, bila pandangan kita sedikit menyimpang, kita akan kembali terjerumus dalam pengetahuan sesat dan pandangan sesat. Ini merupakan suatu kejahatan. Inilah yang disebut sebagai iblis dalam batin. Iblis dalam batin akan terus-menerus mengganggu pengetahuan benar dan pandangan benar kita. Oleh karena itu, selain di luar kita harus menjauh dari segala kejahatan, kita juga harus menjauhkan diri dari segala iblis yang muncul dari dalam hati kita. Pengetahuan sesat dan pandangan sesat. Inilah sesungguhnya iblis dalam batin. Karena itu, kita harus hendaknya menjauhkan diri dari segala kejahatan dan pandangan sesat, mendekatkan diri pada mitra bajik. Kita harus mendekat pada teman bajik, mitra bajik. Mendekat demi menjalankan praktik bodhisattva, hendaknya menjauhi segala kejahatan dan pandangan sesat, serta mendekat pada mitra bajik. Sebenarnya, mitra bajik juga bisa disebut sebagai kerabat kita. Dalam Sutra Makna Tanpa Batas, telah sering saya sampaikan ke semua orang. Pintu Dharma tiada terhingga, terpampang jelas di hadapan. Dharma yang hadir di sekitar kita, orang-orang yang berada di depan maupun di belakang kita, sedang membabarkan Dharma. Setiap orang membabarkan Dharma di hadapan kita, bertutur kata baik, mengajarkan kita bagaimana melakukan yang benar. Semua ini adalah teman bajik kita, mitra bajik kita. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa membangkitkan hati yang penuh hormat kepada semua orang di sekitar kita. Semuanya adalah mitra bajik kita. Karena itu, Buddha mengatakan mendekat pada para Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Para mitra bajik juga sedang dalam pembinaan diri. Mungkin saja mereka akan lebih cepat mencapai kebudaan daripada kita. Mungkin saja. Mungkin juga mereka seperti Bodhisattva Manjusri. Setelah mencapai kebudaan, lalu kembali lagi menampakkan wujud, kembali membimbing makhluk awam. Mungkin saja Buddha Sakyamuni yang sedang berada di depan dan di belakang kita. Mungkin saja sesungguhnya yang paling dekat adalah yang sang sadar yang berada di dalam batin kita sendiri. Sehingga kita mendekat pada para Buddha sejumlah miliaran koti tak terhingga. Sekarang kita dapat mendekatinya. Siapapun yang berbicara hal mengandung manfaat kepada kita, mengajarkan kita untuk memiliki keyakinan benar, konsentrasi benar, dan pikiran yang benar, mengajarkan kita untuk menegakkan sila dan winaya. Mengajarkan kita banyak hal. Semua ini adalah mitra bajik kita, teman bajik kita. Oleh karena itu, Buddha telah mendekat pada begitu banyak para Buddha, para mitra bajik, dan teman bajik, sehingga beliau memiliki kebijaksanaan tanpa kebocoran. Kita makhluk awam, orang lain mengajarkan kita cepat sekali melupakannya. Dipenuhi oleh banyak pikiran bercabang-cabang, sehingga tidak mampu mengamalkan sesuai yang diajarkan.
Buddha tidak demikian. Sejak masa lampau, mulai membangkitkan tekad untuk membina diri. Semua teman bajik yang beliau dekati, semuanya terserap sepenuhnya dalam batinnya. Diubah menjadi kebijaksanaannya, yang disebut pengetahuan tanpa kebocoran. Kebijaksanaan tanpa kebocoran, yaitu 3 latihan tanpa kebocoran: sila, samadhi, dan prajna. Beliau mampu terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan, mendengar, merenungkan, dan mempraktikkannya, sambil membina sila, samadhi, dan prajna. Seluruh kebijaksanaannya lahir dari proses mendengar, merenung, dan mempraktikkan, sehingga batinnya berdiam dalam sila, samadhi, dan prajna. Oleh karena itu, inilah yang secara tuntas mempraktikkan metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha. Berani dan bersemangat untuk terus maju, sehingga nama mereka terdengar di mana-mana. Sutra Teratai Bab 2, Metode Terampil. Bertemu dengan para Buddha yang tak terhitung dan mitra bajik, dia telah melewati begitu banyak hal. Semua dharma yang pernah didengar, semuanya mampu diresapi di dalam batinnya, sehingga dia dapat melakukannya. Maka disebut sebagai secara tuntas mempraktikkan metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha. Metode ajaran yang tak terhingga dari semua Buddha, semuanya berada di dalam batin dan praktiknya. Metode ajaran ini berguna untuk membuka pintu. Ketika pintu ini dibuka, pintu kebijaksanaan sangatlah dalam, sangat mendalam, sangat mendalam. Pintu kebijaksanaan yang sangat halus dan menakjubkan ini disebut sebagai metode ajaran. Dari itu, pintu masuk ke dalam praktik ini adalah sangat mendalam. Harus berani dan bersemangat untuk terus maju, bukan hanya untuk memberi manfaat pada diri sendiri. Setelah memasuki gerbang kebijaksanaan ini, harus berani dan bersemangat untuk terus maju, sehingga nama mereka terdengar di mana-mana. Karena pintu kebijaksanaan ini begitu mendalam, kita harus mempraktikkannya sepenuhnya. Itulah harus berani dan bersemangat untuk terus maju. Akan tetap artinya kita tidak hanya memberi manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi kita juga harus bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya kita harus menyadarkan diri kita sendiri, tetapi juga menyadarkan orang lain. Inilah sesungguhnya memasuki pintu kebijaksanaan dan memahami metode ajaran. Jalan ini adalah menyadarkan diri sendiri, menyadarkan orang lain. Praktik pencerahan telah sempurna. Jalan ini bukanlah jalan ajaran kendaraan kecil dengan praktik kecil, tetapi jalan ajaran kendaraan besar dengan praktik besar. Ini adalah menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan orang lain. Inilah ajaran dari jalan pencerahan. Oleh karena itu, kita harus lebih bersungguh hati untuk memahaminya. Jika tidak, akan benar-benar tidak dapat menghayatinya. Saya harap kita semua dapat senantiasa lebih bersungguh hati